Berlatar di sebuah kota bernama Mombasa, tepatnya di negara Kenya. Suatu regu pasukan khusus yang dipimpin oleh Ray Garrison diberikan misi untuk menyelamatkan seorang politikus yang disandra oleh para teroris. Dan jika dilihat dengan seksama, Ray Garrison ini diperankan oleh seorang pembalap liar ternama Dominic Toretto. Dengan lugas, Ray menyusun taktik agar ia tidak dapat ditembak oleh musuh. Pertama-tama, ia mengetok pintu dengan kasar sehingga lawannya berpikir ia berada di depan pintu. Lalu dengan cerdik, Ray berhasil masuk ke tempat itu, tapi musuhnya ternyata sudah mengetahui kedatangan regu pasukan khusus milik Ray, sehingga ia menyandera orang yang ingin diselamatkan oleh Ray. Untungnya, ia dengan cepat mendistraksi musuhnya sehingga mendapatkan momentum untuk menembaknya tepat di kepala. What do you want? Helicopter. If you want a helicopter, you gotta give me a phone. Sepulangnya dari misi, ia disambut oleh istrinya yang semlohai yang bernama Gina. Setelah menari-nari di suatu pasar Itali, mereka berdua pulang ke sebuah penginapan. Dengan romantis, Gina memeluk Ray. Ia khawatir jika luka perang di tubuh Ray lagi-lagi akan bertambah. Ray terbangun dari tidurnya. Ia mendapati surat yang ditinggalkan oleh Gina yang bertuliskan kalau ia sedang pergi ke pasar. Namun instingnya merasa ada orang lain yang berada di kamarnya. Sayangnya, sekuat apapun Ray menghabisi lawan-lawannya, ia berhasil dikelabui oleh seorang teroris bernama Martin. Beberapa saat kemudian, Ray tersadar di sebuah pabrik daging yang sudah tidak beroperasi. Di sana, ia sudah terikat dan tidak bisa bergerak. Martin lalu menanyakan tentang informasi lokasi penyanderaan mereka yang bocor. Terkuak bahwa Martin adalah pemimpin dari teroris yang dilawan oleh Ray di awal film. Ray yang baru saja sadar tidak ingin memberitahu informasi yang ia ketahui kepada Martin. She has nothing to do with this. Melihat bahwa istrinya dijadikan sandera, Ray lalu memberitahu bahwa ia sama sekali tidak tahu dari mana para pemimpinnya mendapatkan informasi misinya. Tidak puas dengan jawaban Ray, Martin menyetrum kepala istri Ray sampai meninggal. Melihat itu, Ray mengucapkan sumpah serapah kepada Martin. Ia bersumpah akan membunuh Martin sama seperti Martin membunuh istrinya. Akan tetapi beberapa bulan kemudian, Ray terbangun di sebuah markas yang berteknologi canggih. Ia bertemu dengan wanita bernama Kate dan seorang profesor bernama Dr. Emil. Sang doktor lalu menjelaskan tentang asal-usul kenapa Ray terbangun di markas miliknya. Markas tersebut adalah laboratorium tempat para pasukan khusus mendapatkan implan-implan bionik seperti contohnya orang yang kehilangan lengan atau kaki yang mengakibatkan mereka menjadi cacat. Markas ini akan membuatkan mereka sebuah kaki tangan mekanik yang bisa membuat orang-orang yang kehilangan ini merasa sehat seperti semula. Dalam kasus Ray, pemerintah memberikan jasadnya ke laboratorium Dr. Emil karena tidak ditemukan satu orang pun yang mengklaim jasad dari Ray. Dr. Emil kemudian memanfaatkan itu untuk bereksperimen dengan nanobot yang sekarang sudah disuntikan ke semua sel-sel milik Ray. Selain memberikannya kekuatan super, nanobot itu dapat meregenerasi semua anggota tubuh Ray sehingga ia tidak dapat mati sekalipun ia ditabrak oleh truk. Rebuilding the most important asset in the U.S. military makes soldiers faster and stronger. To neural prosthetics. Come, I'll show you. May I? Yes. They intuitively enhance your biology. Most notably, they Ray bukanlah orang satu-satunya yang berhasil mencicipi eksperimen dari Dr. Emil. Ia kemudian diperkenalkan dengan Jimmy dan Tips, tapi berbeda kasus dengan Ray. Di tubuh mereka tidak dipasangkan sel nanorobot. Mereka hanya diberikan beberapa alat bionik super untuk menunjang fisik mereka yang hilang dikarenakan perang. Kate sendiri mempunyai alat pernafasan bionik yang membuatnya tahan dengan gas beracun apapun dan bisa bernapas dalam air. Terungkap juga bahwa Kate sempat kehilangan nyawanya dikarenakan perang, tapi berkat alat bionik buatan Dr. Emil, dia berhasil diselamatkan. Setelah sadar, Ray berusaha mengingat lagi kenangan sebelum ia mati. Ternyata, ia tidak bisa dengan jelas mengingat apa yang sudah terjadi. Sehingga, hal itu membuat istirahat malamnya tidak tenang dan dihantui dengan rasa penasaran.
Ray tidak sendirian. Ia ditemani oleh Kate yang sedang berlatih di dalam akuarium. Tak berselang lama, Kate mengajak Ray untuk ngecil bareng sambil meminum alkihil. Hanya dalam beberapa tegukan, Ray lalu tersadar akan kenang-kenangan yang sudah ia lupakan. Dendam yang sudah lama ia pendam kembali menagih janjinya untuk membunuh Martin. Sesaat ketika ia tersadar akan semua hal itu, ia meninggalkan Kate dan bersiap-siap untuk pergi mencari Martin. Eric, open a channel. It's in your brain. I need you to come back here right now. I told you, but I had a wife. Tanpa menunggu lama, Ray mencari informasi tentang keberadaan Martin. Ia dapat dengan mudah mengetahui semua itu karena nanorobot yang ada di selnya terhubung dengan pusat internet di dunia. Menyadari bahwa Ray mengaktifkan kemampuannya di luar dari persetujuan mereka, Dr. Emil meminta Ray untuk secepatnya kembali ke markas. Tapi Ray yang sedang dikuasai api membara balas dendam memilih untuk pergi ke tempat Martin berada. Dan hanya dalam beberapa jam, Ray sudah sampai di Budapest. Ia menemukan informasi bahwa Martin sedang melakukan perjalanan bisnis ke negara itu. Seperti yang kita tahu, Martin bukanlah orang sembarangan. Dalam perjalanannya, ia membawa banyak sekali tentara yang mengawalnya. Tapi semua itu menjadi sia-sia karena yang mengejar mereka adalah Ray. Sebuah truk besar menghantam konvoi mobil milik Martin. Dan saat itulah Ray beraksi membantai semua orang yang ada di sana. Oh, man. Tidak hanya kekuatan, namun refleks yang dapat ia lakukan sangat beragam. Ray bahkan bisa menghindari peluru yang belum diarahkan kepadanya. Dan kalaupun peluru itu berhasil mengenai tubuhnya, sel-sel dari nanorobot pun akan segera menyembuhkan luka yang terkena peluru tersebut. Setelah melewati banyak pasukan tentara yang menjaga Martin, Ray memenuhi sumpahnya bahwa ia akan membunuh Martin sebagaimana Martin membunuh dirinya. Thanks for the advice. Sepulangnya ia ke markas Dr. Emil, Ray kemudian kembali beristirahat sembari dicas. Dari atas ruangan Ray, kita akan dikejutkan dengan fakta yang mengatakan bahwa ternyata selama ini Dr. Emil memanipulasi ingatan milik Ray, sehingga ia berkali-kali hadir di ingatan yang sama. Semua ingatan tentang istrinya yang dibunuh kembali terulang. Hanya saja wajah dari pelaku yang membunuh istrinya diganti dengan sesuka hatinya. Terkuak bahwa Martin yang baru saja dibunuh oleh Ray ternyata adalah mantan rekan bisnis dari Dr. Emil. Jadi bisa disimpulkan bahwa Dr. Emil sengaja memanipulasi memori Ray untuk membunuh orang yang ia inginkan. Terlihat bahwa Martin bukanlah orang pertama yang telah dibunuh oleh Ray. Kate datang untuk menemui Dr. Emil. Ia menganggap bahwa apa yang Dr. Emil lakukan adalah sebuah tindakan yang jahat dan tidak manusiawi. Tapi Dr. Emil yang saat itu sedang senang karena targetnya berhasil disingkirkan, mengabaikan perkataan Kate. Only one who knows how. Do you understand? Keesokan harinya, Ray terbangun dengan memori yang masih kosong. Sama seperti skenario sebelumnya, Dr. Emil dan Kate menjelaskan kenapa ia bisa terbangun di sini. Lalu mengenalkan lagi semua anggota-anggota bionik kepadanya. Malam harinya, kejadian serupa kembali terulang. Ray yang mengingat kenangan bersama istrinya langsung pergi membalaskan dendam pada orang yang telah membunuh istrinya. Kali ini, orang itu bernama Nick, seorang pemimpin dari usaha intelijen negara. Salah om, itu petinggi bukan pengusaha. Setelah membaca informasi dan titik koordinat Nick, Ray segera meluncur ke TKP. Here she is. We tried. Real deal, he's a legend. Yeah. Namun berbeda dengan Martin, Nick mempunyai rekan hacker yang sangat legendaris bernama Wiggins. Wiggins mengetahui bahwa Nick sedang diteror oleh mesin pembunuh yang diciptakan oleh Dr. Emil. Ia lalu membuatkan Nick sebuah teknologi bernama EMP, sebuah box yang dapat memancarkan sinar radioaktif agar nanorobot di tubuh Ray dinonaktifkan. Right there. Which one? This one? Not that one. That thing might be an EMP. Put him back in his box. Bye. Sayangnya, mesin itu membutuhkan waktu untuk mencapai 100% pengaktifan. Nick yang terlambat memencet tombol aktif harus merasakan teror dari Ray yang sedang membantai semua anak buahnya di luar. Come on, Wiggins, you piece of shit. Told you I'd find you.
Dan setelah berhasil mengeksekusi Nick, barulah EMP milik Wiggins aktif. Dan benar saja, tubuh Ray langsung terjatuh dikarenakan semua nanorobot yang ada di tubuhnya dimatikan. One sec. Switching to satellite. I've got nothing on the screen, Eric. There's no signal. It's okay. I'm a friendly. Setelah sadar, Ray bertemu dengan Wiggins yang dari tadi berusaha menghidupkannya kembali. Ray mengalami mimpi yang tidak selesai dan samar-samar. Wiggins pun menjelaskan situasinya, bahwa Ray sebenarnya adalah boneka balas dendam buatan Dr. Emil. Mendengar perkataan Wiggins, Ray kembali tersadarkan. Ia mengingat semua kejadian yang ada di memorinya. Sekarang ia sadar bahwa semua memorinya hanyalah rekaan dari apa yang diinginkan oleh Dr. Emil. Menyadari hal itu, Ray memberikan sampel darahnya kepada Wiggins untuk diteliti agar ia bisa terbebas dari pihak Dr. Emil. Ray lalu kembali mengingat perihal istrinya yang sekarang menjadi pertanyaan besar. Karena ingin mencari tahu, Ray meminjam mobil dan handphone milik Wiggins untuk dipakai mencari keberadaan Gina yang sebenarnya. Jejak Gina membawa Ray ke New York. Ia dengan mudah kembali bertemu dengan sosok istrinya yang ia kira sudah tewas berkali-kali. Kita kembali dikejutkan dengan plot twist yang memberitai bahwa ternyata Gina hanyalah mantan pasangan dari Ray. Sehingga sekarang ia sudah memiliki suami dan anak. Menyadari bahwa selama ini ia tertipu dengan hayalannya sendiri, hati Ray hancur sehancur-hancurnya. Tanpa banyak berkata-kata, Ray bergegas pergi setelah melihat anak Gina. Di jalan pulang, Ray dikagetkan dengan kemunculan Tips dan Jimmy yang sudah mengetahui keberadaannya. Ray yang berusaha lari ditembaki Jimmy dengan peluru untuk membius semua nanorobotnya. Setelah melakukan banyak aksi kejar mengejar, pelan tapi pasti, peluru itu berhasil membuat Ray terjatuh. Di markas Dr. Emil, Kate datang untuk memberitahukannya kalau apa yang ia lakukan sudah melewati batas. Melihat Kate yang terus mengeluh, Dr. Emil mengaktifkan sebuah perangkat pada tangannya yang bisa membuat alat pernapasan Kate menjadi sulit untuk bernapas. Kate yang kala itu terjatuh lemah diberikan misi untuk menghabisi Wiggins karena menurut Dr. Emil, ia adalah ancaman terberat saat ini. Saat menjalankan misi tersebut, Kate secara diam-diam memberontak dengan cara menghabisi para penjaga yang ditugaskan untuk menjaga dirinya. Ia lalu membawa Wiggins ke suatu tempat untuk diajak bekerja sama. Sepulangnya ke markas, Kate memberikan laporan bahwa ia telah kehilangan Wiggins karena Wiggins sudah mengetahui rencana pembunuhan mereka. Wiggins got away. What? Again? He knew I was coming. Mendengar hal itu, Dr. Emil memutuskan untuk mengutus Ray yang akan diprogram lagi menggunakan target yang menyerupai seperti Wiggins. Sesaat sebelum mereka ingin memprogram Ray kembali, Kate bergegas menuju ruang operasi lalu memasangkan flash disk milik Wiggins yang sudah ia atur untuk membobol program Ray. Someone's altering the sim. Dari sana, Wiggins dan Kate berhasil menyadarkan Ray kalau itu hanyalah memori buatan milik Dr. Emil. He just said, "Oh Jesus." Dan setelah melakukan semua itu, Kate melanjutkan rencananya untuk membakar seluruh markas. Tapi sayangnya, ia dihalangi oleh Dr. Emil yang langsung mematikan alat pernapasan bionik milik Kate. Dan saat ia berhasil kabur dari Dr. Emil, Kate melakukan hal yang sangat ekstrim dengan meledakkan seluruh server markas Dr. Emil.
Sementara itu, Ray yang baru bangkit kembali rematch melawan Jimmy dan Tips yang sudah memakai senjata bionik mereka. Terungkap bahwa Jimmy sudah dari lama menaruh rasa dengki pada Ray karena ia juga menginginkan sel nanorobot yang sekarang ada dalam tubuh Ray. Tapi karena tubuh fisiknya tidak menunjang, Dr. Emil menyerahkan sel itu kepada Ray. Pertarungan mereka menghancurkan hampir setengah gedung. Walaupun dikeroyok oleh 2 orang, Ray tetap bisa mengimbangi lawan-lawannya berkat nanorobot di badannya. Let's see him survive that. Hang on, Tibbs! Di bawah gedung, kejatuhan Ray sudah ditunggu oleh Dr. Emil. Dan tanpa banyak bicara, Dr. Emil menembakkan peledak dengan daya hancur yang sangat hebat ke arah Ray. Tapi seperti yang kita tahu, KT, mate, what are you doing? You have to stop. Shit. tidak puas dengan Ray yang masih sehat walafiat, Dr. Emil kembali menembakkan peluru yang kedua. Kali ini, nanorobot di tubuh Ray membongkar semua struktur dari peluru tersebut, bahkan sebelum menyentuh badan Ray. Yes, you did. But all that's now left. It's done. It's over, Katie. Setelah ia sampai tepat di depan Dr. Emil, Ray mengambil sebuah peledak dari senjata Dr. Emil, lalu dengan badass, It's done. film pun berakhir dengan Ray yang terbangun dalam sebuah mobil van milik Wiggins. Di luar sudah ada Wiggins dan KT yang menyambutnya kembali. Mereka berkata bahwa Ray sudah tak sadarkan diri berhari-hari. Tapi untungnya para sel nanorobot berhasil menyembuhkan semua luka-luka yang ia alami. KT berkata kalau masih banyak misi-misi yang bisa mereka lakukan untuk mengisi kekosongan hari-hari mereka ke depannya, alias isi waktu gabut. Dan saat mereka beranjak dari tempat tersebut, mobil van mereka menuju ke arah matahari terbit, menandakan bahwa ending film ini sangat familiar dengan ending-ending film di Fast and Furious. Tamat. Kalau dilihat dari IMDb yang ratingnya 5,7/10, cerita film ini saya kasih rating 6/10. Dari adrenalinnya saya kasih rating 6,5/10. Menurut kalian gimana? Setuju nggak kalau saya kasih rating segitu? Kalau kalian punya pendapat, mari berdiskusi di komentar mengenai film Mang Botak satu ini. Film ini mengajarkan pada kita bahwa tidak baik menjadi orang yang mempunyai sifat manipulatif, karena orang-orang seperti Dr. Emil dan antek-anteknya sudah pasti dibuang dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Segitu dulu untuk kali ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang masih suka pakai sabun batangan, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.